Halo, saya Konita Fitrayuni, CGP 05, Koneksi Antar Materi Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya, Modul 3.2. Ekosistem adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Konsep ekosistem ini sejatinya berakar dari biologi, di mana jenis-jenis ekosistem diantaranya adalah laut, pantai, hutan, kolam, dan padang rumput. Sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen hidup biotik dan tak hidup atau abiotik satu sama lain saling berkontribusi, berkaitan, dan saling berinteraksi dalam konteks kelangsungan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di level mikro. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah peserta didik, kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor-faktor abiotik diantaranya adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Untuk menggerakkan seluruh komponen biotik dan abiotik dalam komunitas sekolah dibutuhkan keunggulan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, peranan pemimpin sangat esensial dalam melihat potensi dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki. Sebagai calon guru penggerak, setidaknya harus memiliki beberapa kompetensi yang melekat dalam dirinya. Di antaranya adalah mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin dalam pengembangan sekolah, dan memimpin manajemen sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, artinya seorang guru harus mampu memimpin upaya membangun lingkungan belajar, merencanakan dan melaksanakan proses belajar, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang semuanya berpusat pada murid, serta melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, CGP menggunakan paradigma berbasis kekuatan atau yang populer disebut sebagai pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan tersebut berfokus pada potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah, diantaranya adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Untuk mengimplementasikan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran berbasis aset, mesti diupayakan memetakan potensi aset yang dimiliki ekosistem sekolah, pengambilan keputusan yang cepat, tepat, cekat, dan akurat, dan mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh sumber daya yang ada, dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menggali harapan dan keinginan bersama dari peserta didik sangat penting untuk mengkoordinasikan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Misalnya, seorang guru dapat menanyakan kepada peserta didik, menurutmu pembelajaran seperti apa yang menyenangkan di sekolah kita? Jika kita belajar di ruang kelas, apa saja yang bisa kita upayakan agar ruang kelas kita nyaman untuk belajar? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan tindakan dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada, sehingga suasana dan proses pembelajaran peserta didik terus berproses menuju perbaikan kualitas. Apalagi di akhir setiap pembelajaran, guru membimbing peserta didik untuk senantiasa mengajukan pertanyaan reflektif, maka upaya perbaikan mutu pembelajaran dapat dilakukan secara berkelanjutan. Materi modul 3.2 tentang pemimpin pengelolaan sumber daya berkaitan erat dengan modul sebelumnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan aset yang melekat untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran sekolah agar lebih berkualitas dan berpihak pada peserta didik. Materi modul 3.2 juga berkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, karena melalui visioning yang kuat, seorang guru penggerak akan mampu mengupayakan penyelarasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sehingga kelemahan suatu ekosistem sekolah menjadi tidak relevan lagi. Inkuiri apresiatif dengan pendekatan bagja sangat relevan untuk melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Dengan demikian, modul 3.2 pun berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Jika kita mampu memetakan sumber daya peserta didik yang ada, maka kita dapat mengupayakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir perbedaan. Hal tersebut telah dipelajari dalam modul 2.1. Kekuatan individual dalam diri peserta didik juga dikembangkan lebih lanjut dalam aspek sosial dan emosional melalui pembelajaran sosial emosional yang telah dipelajari dalam modul 2.2. Untuk memaksimalkan semua potensi dan kekuatan peserta didik agar berdampak terhadap prestasi peserta didik dapat diupayakan melalui praktek coaching
yang dipelajari pada modul 2.3. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dibutuhkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat, cepat, cekat, dan akurat dan telah dipelajari dalam modul 3.1. Sebelumnya saya memiliki paradigma defisit bust aset, yaitu melihat ekosistem sekolah dalam sudut pandang kelemahan. Setelah mempelajari modul 3.2, saya melihat ekosistem sekolah berbasis kekuatan yang dimiliki dalam ekosistem sekolah sehingga memudahkan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan melaksanakan rencana aksi transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik untuk mewujudkan belajar yang berprofil Pancasila.